Balik lagi bareng gue Odysseum di video kripto keempat, harusnya keempat. Dan gue bikin ini siang-siang, biasanya gue bikin malam-malam karena ada yang lumayan fresh from the oven. Jadi gue pengen bikin video ini secepatnya, yaitu soal ROMDAO. ROMDAO ini baru aja nge-launch campaign-nya dan gue pengen rekam pas saat gue masuk ke dalam campaign-nya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, ini disclaimer, ini hanya informasi videonya dan bukan financial advice, dan cek timestamp buat membagiin video kalau video terlalu lama. Oke, jadi ROM ini bentuknya itu DAO. DAO itu adalah decentralized autonomous organization. Jadi intinya, kalau ditanya DAO itu apa, lumayan panjang, mungkin gue harus jelasin di video terpisah. Tapi intinya DAO itu lebih mirip arisan daripada deposito menurut gue, karena kita bareng-bareng masukin duit ke dalam DAO-nya ini, lalu kita akan dapat bunganya. Cuman bunganya itu lumayan gede. Dia setiap rebase-nya biasanya kalau nggak salah per 6 jam apa per 12 jam, kalau nggak salah per 12 jam kalian dapat di sini. Kalau ROM itu dapatnya 0,7%. Dan dia sistem setiap DAO biasanya dia ada auto compound, jadi setiap per 12 jam, kayaknya 12 jam deh, atau 10 jam, dia 0,7%-nya ini akan langsung ditambahkan ke dalam bunga kalian. Jadi misalkan kalian uang kalian, jadi misalkan kalian punya uang 1 juta, ada bunga, misalkan 1 juta itu 100%, berarti 100% itu dapat 0,7%, jadi 100,07%. Lalu dalam 12 jam kemudian yang dikalikan itu bukan 100% dari 1 juta itu lagi, tapi 100,7% kali 0,7% lagi. Makanya ada hitungannya, kalau sudah 5 hari dapat 11,07%. Investasi mana lagi yang bisa ngasilin 11,07% dalam waktu 5 hari gitu. Cuman saat ini DAO-nya sedang volatile, lagi naik turun harganya. Jadi kalau misalkan kalian lihat seperti di sini, harganya lagi jatuh dan ini lagi mulai naik. Kalau ditanya kenapa naik, karena DAO ini sebenarnya adalah ROMDAO ini hasil, bisa dibilang, di copy. Kalau di crypto namanya fork, di fork dari project aslinya, yaitu Olympus DAO. Ini dia Olympus DAO, dia ada di Ethereum network. Dan banyak orang yang kurang suka Olympus DAO ini karena dia ada di Ethereum network, dan Ethereum network itu sangat mahal. Jadi kalau misalkan kalian bahkan sebelum kalian mau bisa masukin uang di sini, biasanya kalian harus approve kontrak. Jadi supaya ngasih izin supaya Olympus buat ngakses wallet kalian, buat kalian bisa bayar, itu biasanya harus di approve kontrak, dan approve kontrak aja butuh $18. Belum ngapa-ngapain harus keluar duit $18. Jadi orang-orang males masukin duit ke Olympus DAO, akhirnya banyak DAO-DAO yang keluar. Contohnya yang salah satu paling gedenya yang lagi kemarin happening to Wonderland, ini DeFi Wonderland. Dan yang satu lagi ini Klima DAO. Jadi dari antara fork dari Olympus ini, Wonderland, Klima, yang ketiga yang lagi lumayan hype itu sebenarnya ROMDAO ini. Dan yang kalau Wonderland dan Klima ini dia bisa dibilang kayak arisan biasa. Ya, kita masukin duit, terus nanti lama-lama dari rebase-nya akan dapat bunga, dapat duit, dapat bunganya. Yang menarik dari ROM ini, kenapa dinamain ROM, karena dia ada seksi gamenya, jadi bagian gamenya. Jadi dengan kita masukin duit di sini, kita bisa main game. Nah, ini yang saat ini setahu gue satu-satunya yang punya sistem seperti ini, DAO seperti ini, itu cuman ROM. Jadi ini war map-nya dia ini baru keluar beberapa jam yang lalu, baru aktif. Jadi gue pengen
on kamera supaya kita bisa ngelihat bareng-bareng ini kayak gimana sih sistemnya. Jadi ini kita setelah kalian staking di sini, kalian bisa milih kalian masuk faction yang mana. Kayaknya yang paling keren House of Chaos. Kayaknya kita harus milih yang bakalan banyak orang pilih. Dan nanti dari tujuan dari prajurit-prajurit di sini, nanti kalian kalau misalkan menang, kalian bisa dapat NFT. Katanya NFT-nya itu bisa dijadiin buat nambah bunganya atau bisa macam-macam dan berhubungan dengan nanti kalian dapat keuntungan lebih dari staking DAO-nya gitu. Jadi coba kita pilih, ini kita masuknya House of Chaos. Untuk masuknya ini terus kalian bisa milih kalian mau masuk yang ke kelas mana. Gue coba pilih Cavalry. Dan untuk masuk ke campaign 1 ini kita harus ngunci 0,33 SROM buat 3 bulan. Ya nggak masalah karena gue juga pengen lumayan majang di sini. Agree dan di approve. Dan ya seperti biasa kalau misalkan approve sesuatu seperti yang tadi gue bilang, kalau Olympus dia minta, kalau ini kan cuma 0,01 dolar kan, jadi berarti berapa tuh? Cuman 140 perakan. Kebayang kalau Olympus DAO itu dia mintanya bisa sampai 18 dolar. Bentar, gue approve dulu. Oke. Ingat untuk pakai hardware wallet. Jadi di approve. Nah seperti ini, seperti tadi yang gue bilang, kalau misalkan kalian mau ngabisin duit di satu website biasanya harus di approve dulu. Dan kalau kalian perhatikan tadi approve, gue geser dulu sedikit. Jadi di sini tadinya tulisannya approve. Jadi tadi gue bayar 0,01 dolar supaya di approve, supaya websitenya gue kasih izin buat ngambil duit dari wallet gue, dan sekarang tulisannya jadi accept. Jadi ada alasannya kenapa mereka repot-repot bikin seperti ini, karena sistem DAO itu basically nanti mungkin gue jelasin di tempat lain, di video lain, tapi mereka pakai prinsipnya namanya prison principle. Jadi mereka berharap dengan karena kita semua orang yang DAO ini pengen untung, jadi diharapkan semua orang staking dan dalam jangka waktu yang panjang tidak nge-withdraw dalam waktu yang lama, karena dengan alasan semua orang pengen untung, makanya dibilangnya namanya prison principle. Dan semakin lama orang staking, untungnya semakin banyak. Jadi insentif supaya orang-orang buat staking lebih lama itu dengan dikasih banyak gimmick. Nah di DromDAO ini bentuknya itu game. Dia gue bisa milih lagi. Udah kepilih. Jadi gue udah House of Chaos, gue masuk jadi Cavalry. Jadi istilahnya gue prajuritnya si House of Chaos. Lalu kalau misalkan kita lihat di war map, nanti campaign-nya belum mulai karena mungkin ngasih waktu buat orang-orang memilih masuk faction yang mana. Nanti kita mungkin akan mainnya kayak Civilization ya, kayaknya kita akan rebut-rebutan area. Dan ini mekanik gamenya nanti gue buka mediumnya, lihat dokumentasinya. Jadi dia perangnya seperti ya kira-kira tampilan seperti ini. Dan ini NFT-nya ya. Jadi kalau misalkan kalian tadi kan gue staking 0,33 roam itu, nanti kita akan ikut perangnya. Dan kalau misalkan ikut campaign ya, kita bisa dapat beberapa NFT. Dan NFT ini ada banyak keuntungannya, kayak contohnya di sini ada ini keuntungannya dapat plus 5 voting power. Jadi kalau misalkan DAO itu sistemnya untuk supaya semuanya untung, biasanya dari DAO-nya sendiri sih. Misalkan kalau ini kan roam-nya itu bakal menanyakan kira-kira ini uang kita mau dibawa kemana. Jadi seperti arisan ya, kalau misalkan arisan kan biasanya duitnya diputerin lagi. Dan ini kita bisa ada 5%
suara lebih banyak buat mengemukakan suara mau dibawa kemana. Ini misalkan oke, kita pengen invest di Bitcoin. Nah, kalau lo pengen invest di Bitcoin dan duit lebih banyak, voting power-nya bisa plus 5%. Dan akan sangat menarik kalau misalkan nanti NFT-nya ini bisa ngasih bunga lebih gitu. Bayang nggak sih kalau misalkan kalian punya 5%, bisa dapat 5% bunga lebih dalam waktu 1 minggu, dan kalian masukin misalkan duitnya banyak, dan yang menariknya setiap NFT kan pasti bisa dijual. Dan kalau misalkan kalian dapat NFT-nya misalkan mungkin ada yang rare dan bisa nambahin bunga seperti itu, pasti harganya bakalan mahal banget. Oke, dan menurut gue ROM ini adalah lumayan project yang menarik karena belum pernah ada DAO yang seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian mau lihat DAO yang menarik, mungkin ROM ini bisa dijadiin pertimbangan. Oke, sekian itu aja. Like, subscribe, comment, dan thank you.